Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Marhama, kelas Y7A, NPM 20215000097. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil wawancara di lapangan mengenai tugas mata kuliah konseling populasi khusus, yang dimana di sini saya mengambil tentang masalah remaja dengan topik perilaku merokok pada remaja. Yuk kita simak secara baik-baik. Identitas klien. Klien yang saya ambil berinisial PA. Saat ini menduduki kelas 1 SMA dan berumur 16 tahun. PA merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. PA memiliki ciri tinggi badan yang semapai dan berkulit putih. Deskripsi karakteristik klien, di mana klien ini merupakan perokok aktif. Ia selalu mengkonsumsi rokok secara rutin dengan sekecil apapun, walaupun itu cuma 1 batang dalam sehari. Nah, ciri fisik klien diantaranya adalah terlihat seperti wajah yang kusam, gigi yang berwarna kuning, dan ada bercak kecoklatan akibat noda nikotin, bibir berwarna hitam, kuku jari yang terlihat berwarna kuning kecoklatan sehingga kotor terlihatnya, kemudian badan dan napas beraroma bau rokok, serta mata yang nampak tidak berbinar karena berwarna kemerahan akibat terpapar asap rokok setiap harinya. Dan klien ini merupakan termasuk perokok sedang, di mana ia menghisap lebih dari 5-14 batang rokok dalam sehari. Permasalahan yang sering muncul pada klien pada saat wawancara di lapangan, klien bercerita bahwa dalam prestasi belajar di sekolah ia merasa terganggu. Nah, yang dimana remaja perokok akan mengalami penurunan dalam nilai pelajaran di sekolah, perkembangan paru-parunya pun terganggu, seperti sesak napas, serta batuk yang terus-menerus, dahak berlebihan, dan lebih mudah terkena pilek berkali-kali. Kemudian lebih sulit sembuh pada saat sakit karena rokok mempengaruhi sistem imun di dalam tubuh. Kecanduan saat remaja memutuskan berhenti merokok, maka gejala penarikan seperti depresi, insomnia, mudah marah, dan masalah mentalnya bisa berdampak pada kinerja sekolah dan perilakunya. Nah, remaja perokok ini akan terlihat lebih tua dari usianya. Orang yang mulai merokok di usia muda akan mengalami proses penuaan. Ia akan lebih cepat memiliki garis-garis di wajah serta memiliki masalah kulit kering, sehingga penampilannya akan terlihat lebih tua dibanding usianya. Remaja yang merokok juga sering memiliki masalah dalam kulit seperti jerawat atau masalah kulit lainnya, serta menimbulkan masalah flek pada giginya tersebut. Analisis kebutuhan klien. Yang pertama di sini ada klien butuh persiapan diri. Sebagai orang tua harus bisa menjalin komunikasi dengan anak, karena seorang anak akan cenderung tertutup mengenai kebiasaannya, terutama soal pergaulan.
Sebagai orang tua juga mesti mempersiapkan diri untuk turun level guna menyamakan gaya komunikasi dengan anak. Singkirkan dulu segala penilaian dan tahan diri untuk tidak menghakimi anak saat ia mulai terbuka. Kemudian, beri contoh yang baik. Kebiasaan menghisap rokok pada remaja tidak melulu terjadi akibat pergaulan di sekitar lingkungannya. Perilaku tersebut juga bisa menurun dari orang tua yang merokok. Oleh karena itu, bagi orang tua yang masih merokok, segera hentikan kebiasaan ini agar anak tidak ikut-ikutan. Semakin dini para orang tua berhenti dari kebiasaan merokok, semakin kecil pula peluang anak untuk menjadi seorang perokok. Kemudian, perhatikan pergaulannya. Selain mencontoh orang tua, lingkungan pertemanan juga bisa mempengaruhi kebiasaan pada anak remaja, termasuk hubungannya dengan rokok. Sebagai orang tua, ada baiknya Anda mengenali dengan siapa dan di lingkungan seperti apa anak banyak menghabiskan waktu. Kemudian, dekatkan diri pada anak dengan bertanya seputar teman-temannya. Dengan berusaha menempatkan diri pada level anak dan bersikap sewajarnya, Anda sebagai orang tua bisa mendapatkan kepercayaan darinya sehingga ia tak ragu untuk bercerita seputar hubungannya dengan teman atau lingkungannya. Kemudian, beri batasan yang konkret. Jika telah berhasil mendekatkan diri pada level personal dengan anak, tetapi ingat peran Anda sebagai orang tua, berikan pula anak nasihat serta batasan yang jelas. Kemudian, tanyakan pula kepada anak bagaimana pendapatnya mengenai kebiasaan merokok di kalangan remaja. Terus, dengarkan dengan seksama agar Anda sebagai orang tua dapat memberikan nasihat dan konsekuensi jangka panjang yang akan ia terima sebagai akibat dari merokok. Dalam hal ini, Anda dapat melakukan pendekatan bukan sebagai posisi orang tua yang hierarki, tapi gunakan pendekatan komunikasi seolah memposisikan diri Anda sebagai teman dekat atau sahabat yang bisa diandalkan. Kemudian, Anda sebagai orang tua juga bisa membuat sebuah pertanyaan tegas secara prinsipal bahwa lingkungan keluarga yang Anda bina merupakan lingkungan yang anti rokok. Waktu dan nasihat konsisten yang diberikan akan membuat anak semakin terbuka pada orang tuanya, seiring dengan proses kedewasaan pada dirinya sendiri. Kemudian, edukasi bahaya merokok. Ciptakan kesadaran pada anak tentang bahaya merokok, baik bagi dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Terus, beritahukan kepada anak remaja Anda mengenai hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi sebagai dampak negatif dari rokok. Tekankan pula bahwa rokok dapat merusak penampilannya, menyebabkan bau mulut, wajah berkerut, bau badan tidak sedap, hingga gigi yang terlihat kuning. Kemudian, orang tua juga bisa memberikan
edukasi dengan mengaitkan kebiasaan merokok dengan hal-hal yang dekat dengan kesehariannya. Misalnya, memberitahukan anak bahwa lawan jenis pada umumnya tidak menyukai pasangan yang merokok, sekalipun hanya menghirup baunya dari pakaian atau mulutnya. Langkah selanjutnya, kaitkan dengan finansial. Bantu anak Anda untuk menghitung uang yang akan dihabiskan setiap minggu, bulan, atau tahun. Jika ia menghisap 1 bungkus rokok per hari, bandingkan dengan peralatan elektronik ataupun barang lain yang bisa anak beli jika uang tersebut tidak dibelikan rokok. Terus selanjutnya, Anda juga sebagai orang tua bisa memberikan simulasi yang nyata pada anak mengenai jumlah biaya perawatan yang dibutuhkan akibat dirinya mengalami dampak buruk dari rokok. Kemudian, cari tahu alasan anak Anda merokok. Jika anak Anda terlanjur merokok, cari tahu alasan yang mendasarinya untuk melakukan tindakan tersebut. Setelah diberitahu, pastikan untuk tidak memarahi karena anak akan menjauhi diri dan semakin tertutup akibat takut akan penilaian dari orang tuanya. Akan lebih baik jika Anda sebagai orang tua memberikan nasihat secara perlahan agar ia benar-benar bisa meresapi dan mematuhinya. Kemudian yang terakhir, bimbing anak dengan lembut. Anda sebagai orang tua, jangan lelah untuk meminta anak untuk berhenti merokok. Agar efektif, bantu pula anak Anda menemukan cara menjauhi rokok yang sesuai dan mampu untuk ia lakukan. Kemudian, fasilitasi anak remaja Anda akan kebutuhannya demi dapat menjauhi kebiasaan buruk tersebut. Potensi yang bisa dikembangkan terhadap klien tersebut. Yang pertama ada potensi sosial emosional, yang dimana potensi ini merupakan kecerdasan yang ada pada otak, terutama otak sebelah kanan seseorang yang berfungsi untuk mengendalikan amarah, bertanggung jawab, motivasi, dan kesadaran diri. Yang kedua, ada motivasi ketahanan mental atau daya juang. Nah, potensi ini merupakan potensi pada diri seseorang yang berwujud kecerdasan dalam melakukan atau menghadapi suatu keadaan secara ulet, tangguh, sabar, dan berdaya juang tinggi. Kemudian, potensi ketahanan mental ini sebagai satu di antara faktor penentu teraihnya prestasi dan kesuksesan, sebab menjadikan seseorang mampu untuk menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan. Dengan memiliki potensi ini, seseorang bisa mengubah berbagai tantangan dan rintangan menjadi peluang. Kendala yang dihadapi dalam proses wawancara pada saat di lapangan yaitu klien tersebut memiliki kepribadian yang introvert, di mana dia mengalami introvert yang mudah cemas. Di antara tipe introvert lainnya, introvert yang satu ini adalah yang paling pemalu. Nah, klien ini tidak selalu menyukai suasana yang ramai dan lebih senang menghabiskan waktu di rumah
bersama orang-orang yang membuatnya merasa nyaman. Bukannya antisosial atau apa, introvert yang satu ini tidak suka berada di antara banyak orang karena mereka merasa canggung dan merasa bingung dan tidak tahu menahu harus melakukan apa pada saat di kondisi dalam keramaian. Dan klien ini tidak pintar basa-basi ataupun mencari topik untuk sebuah pembicaraan. Layanan BK yang tepat diberikan untuk klien tersebut yaitu layanan konsultasi, yang dimana layanan konsultasi adalah layanan konseling oleh konselor sebagai konsultan kepada konsulti, dengan tujuannya untuk memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan konsulti dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga atau konseli yang bermasalah. Nah, layanan konsultasi ini adalah merupakan proses dalam suasana kerjasama dan hubungan antar pribadi dengan tujuannya untuk memecahkan suatu masalah dalam lingkup profesional dari orang yang meminta konsultasi atau meminta bantuan. Nah, menurut para ahli juga, Prayitno dalam Thohirin menyatakan bahwa konsultasi pada dasarnya dilaksanakan secara perorangan dalam format tatap muka antara guru pembimbing dengan peserta didik. Nah, dalam layanan konsultasi ini ada pihak yang tidak bisa dipisahkan, yaitu guru pembimbing, konsultasi, dan pihak ketiga. Guru pembimbing merupakan tenaga ahli konseling atau bisa dikatakan tenaga profesional yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling sesuai dengan bidang dan tugasnya. Nah, konsulti ini adalah individu yang meminta bantuan kepada guru pembimbing agar dirinya mampu menangani kondisi atau masalah yang dialami oleh pihak ketiga yang setidak-tidaknya sebagian menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan pihak ketiga ini adalah individu-individu yang kondisi atau permasalahannya dipersoalkan atau dibahas oleh konsulti. Nah, konsultasi ini adalah segala usaha memberikan asistensi kepada seluruh anggota staf pendidikan di sekolah dan kepada orang tua siswa demi perkembangan siswa yang lebih baik lagi. Nah, konsultasi ini dapat juga diartikan sebagai pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, nasihat, saran yang sebaik-baiknya. Simpulan. Baik dari beberapa pemaparan yang sebelumnya, di sini saya akan memberikan simpulannya bahwa dapat diambil perokok pada umumnya dimulai pada usia remaja dan ada beberapa faktor juga dan motif rokok, tetapi paling banyak disebabkan oleh faktor psikologis. Dan juga dalam mengatasi stres, jumlah rokok yang dikonsumsi berkaitan dengan stres yang mereka alami atau seseorang yang mengalami stres, dan semakin besar stres yang dialami, maka semakin banyak pula rokok yang mereka konsumsi. Selain itu, dampak negatif dari merokok lebih banyak
dibandingkan dampak positifnya. Nah, salah satu dampak negatif merokok ini dapat mendorong munculnya jenis penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Oke, baik, cukup sekian hasil pemaparan dari wawancara di lapangan mengenai permasalahan remaja dengan topik perilaku merokok pada remaja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap belajar dan terus belajar. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya paparkan ada manfaatnya, ada hikmahnya untuk kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Baik, saya akhiri. Usipku manapsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi